Perjalanan timnas Indonesia menuju ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 Asia tidak hanya membawa harapan baru bagi publik sepak bola tanah air, tapi juga membuka tantangan taktis yang jauh lebih besar. Masuknya Garuda ke fase ini ibarat memasuki medan pertempuran para raksasa Asia. Di balik euforia keberhasilan menembus ronde 4, analisis taktik dan prediksi klasemen jadi perhatian penting yang tak boleh diabaikan. Ronde 4 akan mempertemukan Indonesia dengan lawan-lawan dari tier atas sepak bola Asia, seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi, hingga Australia. Dari sisi peringkat FIFA dan kedalaman skuad, Indonesia jelas masih berada di bawah mereka. Namun, semangat muda, pola main yang mulai solid di bawah asuhan Patrick Kluivert, serta pengalaman tempur dari ronde 3 menjadi modal penting. Dari sisi taktik, ada beberapa hal yang perlu disorot. Di era Kluivert, Indonesia memainkan skema dasar 4-2-3-1 atau 4-3-3 dengan menekankan pada kecepatan transisi dan organisasi pressing. Kombinasi lini tengah yang diisi nama-nama seperti Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan Tom Hay memberi Indonesia kemampuan untuk mengontrol tempo dan mempercepat serangan saat dibutuhkan. Namun, melawan tim-tim elit Asia, pendekatan ini harus disesuaikan. Lawan seperti Jepang dan Korea dikenal sangat rapi dalam penguasaan bola dan mampu memanfaatkan celah sekecil apapun. Dalam situasi ini, Indonesia harus belajar menurunkan garis pertahanan saat dibutuhkan dan bermain lebih reaktif. Kunci sukses akan berada pada koordinasi lini belakang, kemampuan fullback untuk bertahan dengan disiplin, serta kecerdasan gelandang bertahan dalam membaca permainan. Klasemen dan penempatan grup di ronde ini juga sangat menentukan. Berdasarkan skema AFC, 2 grup akan terbentuk berisi masing-masing 6 tim. 3 tim teratas di masing-masing grup otomatis lolos ke Piala Dunia 2026, sementara peringkat keempat masuk babak playoff. Artinya, Indonesia harus menargetkan posisi setidaknya di urutan 4 agar peluang tetap terbuka. Saat ini, beberapa potensi lawan Indonesia di grup cukup berat. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, dan Arab Saudi hampir pasti menjadi unggulan. Sementara itu, tim-tim seperti Uzbekistan, Irak, dan Uni Emirat Arab berada di lapis kedua, namun masih jauh secara kualitas dari timnas Indonesia. Dengan komposisi seperti ini, Indonesia perlu mencuri poin dari laga melawan sesama tim non-unggulan dan berusaha menghindari kekalahan besar dari para favorit grup. Pelatih Patrick Kluivert diyakini akan mengombinasikan pendekatan pragmatis dengan semangat progresif. Ia dikenal punya filosofi menyerang ala Belanda, tapi juga cukup fleksibel menyesuaikan taktik berdasarkan lawan. Kemungkinan besar kita akan melihat pendekatan yang lebih realistis, dengan memperkuat lini tengah dan memaksimalkan serangan balik cepat melalui sayap. Pemain kunci seperti Rafael Struijk, Shane Patinama, dan Nathan Joe Aon akan jadi andalan dalam menginisiasi serangan dari sisi luar. Di lini belakang, kehadiran back-back seperti Justin Hubner dan Jordi Amat akan sangat krusial dalam menghalau tekanan dari lawan. Yang menarik, Indonesia punya keuntungan psikologis karena tak punya beban berat. Status underdog membuat tim ini bisa tampil lepas, mengejutkan, dan berpotensi mencuri poin dari lawan yang lebih diunggulkan. Secara mental, skuad Garuda sedang berada dalam momentum kepercayaan diri tinggi. Publik dan federasi juga mulai memberi dukungan penuh, termasuk dari sisi fasilitas dan logistik. Namun, mental saja tak cukup. Persiapan teknis dan kecermatan membaca klasemen akan menjadi penentu utama apakah Indonesia bisa membuat kejutan di ronde 4 ini. Dengan laga-laga panas menanti dan lawan-lawan bertabur bintang, timnas Indonesia harus tampil lebih dari sekadar semangat juang. Ini saatnya menguji kedewasaan taktik, kualitas individu, dan kekompakan kolektif. Jika mampu mencuri poin dari tim seperti Irak atau Uni Emirat Arab, serta tampil konsisten melawan tim-tim besar, maka bukan tidak mungkin Garuda bisa menembus posisi 4 besar grup dan menjaga asa menuju Piala Dunia tetap hidup.